perkembangan yang ada di Kecamatan Suayit. Pada dasarnya kalau sekarang mungkin kita gimana mengangkat tentang isu wisata lah Pak, bicaranya ke sana. Kira-kira kalau untuk di Kecamatan Suayit potensi tentang wisatanya ada atau tidak Pak? Karena kalau dari contoh yang pernah saya lihat gitu Pak, tidak hanya harus berdasarkan memiliki air terjun atau tempat-tempat yang indah gitu kan, tergantung dari jenis pengolahannya. Kalau kita berbicara potensi sebenarnya banyak yang namanya wisata itu adalah sebuah potensi bisa melepaskan dari bentuk. Kalau kita berbicara Kecamatan Suayit ini baik potensi di Jogja mungkin ada yang mempunyai air terjun di atas air terjun batu tangguh ya namanya. Itu ada juga batu berbentuk seperti itu. Juga kan tinggian air terjun itu kan terjadi dari air normal kurang lebih 40 cm. Di situ juga ada tempat untuk adanya casting dan sebagainya. Artinya di Kecamatan termasuk di kita di yang belum pernah kita ini kan dan itu kan juga ya itu di Semarantau ya. Semarantau itu kan juga. Kemudian Pak kita nggak usah jauh-jauh ke sana. Sebenarnya ada yang kita contohkan kemarin di beberapa tempat di Kecamatan. Ada sebuah lapangan yang mereka kondisikan itu menjadi tempat wisata. Bisa. Seperti ini kan kita kan banyak jalan inti. Bagaimana kemudian di sisi jalan inti kita jadikan atau kalau memang mereka mempunyai inovasi, kita bisa kembangkan itu menjadi tempat wisata. Saya katakan tadi, Suayit ini banyak Sangat Pak. syarat kemudian contoh pada musim-musim tertentu. Suayit punya musim-musimnya. Kemudian di desa ada spot-spot mancing. Alhamdulillah tadi datangnya salah satu dewan mereka ingin menangkap spot atau tempat wisata di desa. Mereka ingin membuat kayak model safari dengan ukuran 40 kali 40. Dan itu menjadi istilahnya shelter bagi masyarakat. Kemudian di situ akan dikembangkan kuliner dan sebagainya. Di situ juga akan disimpan nanti jasa pelayanan langsung dari Jadi kalau kita berbicara adakah potensi objek wisata di Kecamatan itu contohkan yang paling dekat Salat, jembatan Salat itu kalau dikemas sedemikian rupa jadi tempat wisata. Kalau kalah ya, ini bagaimana kemudian saya mohon maaf pemerintah melihat potensi itu untuk bisa dikembangkan menjadi potensi wisata. Sementara yang kita yang di lokalan sini melihat itu seperti biasa-biasa saja. Karena ada sering kita lihat kok, karena begitu itu dikemas demikian. Contoh lagi, ada potensi yang bisa menjadi wisata ikan. Di turunan Haji Edi, saya mengatakan itu ada buangan air yang terbuang langsung ke arus itu. Kalau itu dikemas menjadi tempat oleh masyarakat atau oleh desa dikemas menjadi sebuah potensi tambah ikan yang panjang di ikan gila, emas di ujungnya lele, kemudian bikin sedemikian itu juga menjadi artinya banyak potensi yang kemudian bagaimana kita menggali potensi di Tanjung ini banyak ini di ujung sana kalau kita mau jalan ke ujung kampung itu banyak. Jadi aku nyambung Pak, sedikit Bapak masuk Pak. Jadi aku udah menengahi beberapa area-area Pak.
untuk di saya tahu hutan-hutan mana yang menurut aku kalau mungkin menurut Bang Tata di kota kecamatan ini yang udah kulihat beberapa prospek yang memang benar, tapi udah aku sampaikan dan ku sampaikan ke desanya. Pak Kades, kita memiliki potensi yang luar biasa di belakang kita, belakang Bang. Di situ ada burung belibis banyak apa segala. Kemudian ada seperti pulau sedikit belakangnya Pak. Tinggal kita masukkan jembatan-jembatan kita, habis itu seperti yang informasi kasih nuannya, seperti ada rumah-rumah kecil, kita bikin yang sederhana sekali, itu saungnya. Kemudian yang dari dulu sampai sekarang Pak Camat, yang kulihat memang di Bunguk Mandai itu Pak. Di Bunguk Mandai itu sangat strategis untuk wisata kecamatan kota. Nah, di belakang punya rumahku tuh, di belakang sekali itu kalau dibenah itu jadi sempat yang luar biasa wisatanya tuh. Di belakang saya tuh yang antara belakang Pak kantor camat dengan ke saya tuh itu udah satu. Kemudian yang ke sini lagi di depan, kita anggap di depan dari SMA itu luar biasa itu. Nah, sekarang kan itu aku bilang Bang Tata, potensi itu yang sebenarnya memang kalau untuk ke masyarakat agak sedikit sulit kita Pak untuk keseluruhan masyarakat. Tapi ada beberapa masyarakat yang mau, mungkin misal contoh kami ormas itu sebenarnya kalau hal-hal yang gitu sangat mendukung sekali. Itulah beberapa kecil orang ormas, tapi seadanya apa yang bisa disumbangkan. Kalau untuk lebih besar mungkin sulit. Tapi yang jelas di sana menggali swadaya masyarakat untuk yang saja sangat bisa cepat dan bisa langsung jadi tanpa ada biaya yang begitu besar, memang di Bunguk Mandai tanpa ada biaya. Nah, itu yang kulihat situ kita coba untuk potensi masyarakatnya, tapi masyarakat yang ada di sekitar situ termasuk saya kan ada memiliki tempat situ. Artinya ayo Pak, kita mana kontribusi dan nuan abu kita sama-sama yang di bibir sungai itu Pak, di bibir itu kita satukan persepsi dulu. Habis itu baru bagaimana kita mengantisipasi. Nah, itu cuma kita sebenarnya awal-awal tanam-tanam bunga. Contoh yang udah saya sangat tahu di wisata Sempurna, Taman Teletabi. Itu nggak ada orang yang mau Pak ngurus Pak masyarakat, tapi yang mencoba untuk memberi support itu adalah anak-anak KKN kemarin. Mereka coba tanam bunga. Akhirnya lalu mau masyarakat, ayolah. Nah, sekarang sekian tahun kemudian sudah jadi Pak. Padahal hanya tempat-tempat yang dianggap tidak berapa sebenarnya, tapi sudah dijadikan tempat digulis. Nah, sekarang apa yang sebenarnya aku udah ada cerita sedikit dengan Pak Kades Suhaib. Kita berpikiran, besar modal, jangan Bang. Bukan modal yang kita pikirkan. Sekarang bagaimana potensi swadaya kita. Hanya metik bunga aja dulu. Dan kemudian jika udah oke semua masyarakat yang di sekitar itu dulu, baru kita nanti aku bawa bunga ini. Tanam aja dulu. Nanti akan nampak nanti. Nah, setelah itu ipar saya kan udah bilang Pak di wisata sekarang kan Mas Indra kan ada istri saya, suaminya. Jadi dia bilang asal udah ada itu Bang, udah ada sebentuk itu, nanti kita bisa lanjutkan. Mereka kan yang di sana Pak camat yang ada di Jongkong itu yang ada dikasih oleh aku, kita tuh itu kan berhubungan dengan dia juga. Nanti lanjutkan, dia nyampaikan nih Pak. Jadi kalau aku bilang Pak Kades kemarin, kalau Pak tolong kami Pak bikin, nggak bisa aku bilang, bukan begitu cara kita bikin kami Pak, tidak. Tapi bagaimana animo dari masyarakat dulu Pak, kataku baru kita nih Pak swadaya kami yang udah, mereka itu tidak juga ya bentuk swadaya tidak juga mahal, mereka pikir untuk membantu kita dari taman wisatanya Pak. Aku ngomong-ngomong dengan beliau kemarin begitu. Tapi kita udah punya spek, tidak ada masalah dengan orang, tidak ada masalah dengan masyarakat, inilah tempat yang mau kami kelola. Ayo, itu pokoknya garis bawahnya jangan ada masalah dengan
lingkungan itu. Gitu. Berarti kan potensi ada Pak, banyak. Kemudian idenya pun udah ada. Nah, sekarang kalau kita dengar Pak dari pendamping desa nih Pak. Kalau pendamping desa kalau melihat hal yang seperti ini, kemudian ada upaya nggak menghadap pemerintah desa seperti apa yang harus dilakukan gitu, biar wacana tentang wisata yang ada di desa itu bisa tercapai. Burung belibis paling banyak. Belakang ini Pak. 500. Kecil besar seperti bawa anak bebek. Aku udah pasti ada tuh lagi depan konser. Intinya begini, saya yakin apapun bentuk pendamping desa dan ini pasti akan demi bagaimana pemerintahan desa bisa melihat itu dan mensosialisasikan dan mengajukan atau minta bimbingan kepada pendamping dalam suara menjadi sebuah harapan yang tinggi. Banyak sekali contoh tadi ada tadi kalau kita berkaca pada katakanlah yang lihat di Jawa gang ya bisa jadi tempat wisata. Jadi bagaimana kita melihat menjadi sebuah peluang. Kalau di sini contoh kita di Tanjung Harapan punya makam raja. Kemudian kalau kita kemana-mana ya mantap lah. Kalau kita mau berbuat jembatan gantung itu bisa nih karena masyarakat sekarang ini lagi ngetren-trennya cari lokasi selfie. Mana kemudian kita ciptakan lokasi-lokasi yang aman, nyaman, datang mereka. Sangat benar Pak. Sini kemarin banyak selfie, padahal gini-gini aja. Ya. Sekarang contoh gampang apa? Di Semitol. Saya kemarin ke Semitol. Masjid itu belum jadi. Tapi rata-rata sekarang diambil latar untuk selfie oleh mereka dari jauh untuk selfie lampunya. Jam malam. Jadi sebenarnya tinggal lagi bagaimana kita mengamati itu. Kalau di sini seperti yang Nuan tampilkan potret tentang ada jembatan itu dikasih warung-warung kuliner dan sebagainya. Di bawahnya dikasih apa? Ini tinggal bagaimana kita mengemas itu menjadi sebuah hal yang menarik hanya benar. Ada beberapa dari kita kemudian takut dengan biaya, kemudian takut kemudian tidak ada dukungan dari mana-mana dan itu lagi sekarang dari pihak kepolisian dan setelah sudah ada program-program yang program kampung ini kemudian setelah saya dapat suratnya diluncurkan dari kantor langsung itu akan juga sama mungkin prosesnya menjadi desa tangguh COVID dan sebagainya. Tadi ini baru suratnya baru kemarin masuk dari kantor pantungan. Jadi dukungan untuk ke arah sana dari semua elemen termasuk dari pihak pemerintah. Tinggal lagi mau tidak berbuat. Benar. Jadi kalau untuk kampung Nusantara bisa mengarahkan ke wisata juga? Bisa. Katakan kampung Nusantara. Nambahkan sedikit Bang. Aku salut dengan ada ibu Sema, adik-beradiknya bidan ini, yang rumahnya yang warna-warni itu Pak. Aku salut dengan pikiran dia Pak. Walaupun dia rumah di warna-warni gitu, tapi siapa nak melirik ke rumah dia itu? Artinya jika 10 buah rumah di situ ada kiri kanannya, itu kan jadi kampung Nusantara. Kan begitu Pak ya? Kampung yang warna-warni orang bilang. Itu beliau itu besok atau bulan depan atau berapa bulan kemudian lagi ubah lagi warna rumahnya tuh. Itu memang ide-ide kreatif beliau itu. Sangat cantik itu beliau. Kita kan sekarang di Desa Tanjung Pak. Mungkin Mas Ferry, Desa Tanjung udah ada nggak perencanaan atau wacana lah terkait wisata yang ada di Desa Tanjung? Kemarin udah cuman itu kita berkenaan dengan Bumdes juga jadi kemarin kita melihat potensi yang ada itu kita mau nyoba ini dalam pemancingan itu lagi wacana. Jadi setelah ada kolam pemancingan nanti secara tidak langsung kita itu memanggil orang untuk datang ke desa kita. Nah, dengan adanya kolam pemancingan itu nanti yang warung-warung kecil itu yang tadinya tidak beroperasi begitu lancar, dengan adanya itu kunjungan orang luar dari desa kita, maka yang lainnya bisa mengikut nanti. Lokasi itu apa tuh?
lokasi kurang lebih di tempat kata Pak Darmawan di Madraga itu kan, di Madraga. Nah, jadi dengan adanya itu kolam pemancingan tersebut, jadi secara tidak langsung kita mudah mengenalkan produk unggulan yang ada di desa kita. Rencana kemarin itu untuk wacana lah kan, kolam pemancingan lah. Wacananya eksekusinya tahun berapa? Ini akan kita bahas nanti di ADRT di 2020 ini atau di 2021 akan kita atur di dalam ADRT dulu. Berarti estimasi biaya sudah diperkirakan kalau saya. Ya, estimasi biaya pastinya kan tergantung pada masing-masing tempat. Kita berharap dimulihkan oleh PRD. Sementara ini kan sudah 5 tahun ya, 6 tahun sebelumnya. Ini kita berbicara mengenai infrastruktur. Kita apakah tidak yakin bahwa didiknya akan terus selama-lamanya? Sementara harapan dari pemerintah sendiri kita berharap pada suatu saat semua desa yang mendapat dana DDA ini akan mencapai ke desa sendiri. Sehingga ketika di desa bantuan masing-masing desa sudah mempunyai penghasilan sendiri, masyarakat. Jadi kita bahas dari kemarin sih 2018 2019 kita bahas pemerintah melalui anggaran ini sudah fokus kepada pengembangan dan pemberdayaan. Salah satu hal yang bisa dibangun itu dari sisi pariwisata yang masalah itu. Masih sedikit menambahkan apa yang menjadi kedua dari desa dari tahun 2020 kan dari 2019 untuk pengembangan desa wisata itu menjadi titik fokus sendiri. Jadi memang untuk masalah biaya sebenarnya kita tidak mengeluhkan hal itu. Kalau memang sesuai dengan perencanaan mereka mau menjadikan desa itu menjadi wisata. Karena aturan itu membolehkan. Bahkan ketika sesuatu yang tidak bisa dibangun di desa dan tanda kutip seperti rumah ibadah, seperti satu desa misalnya itu nanti ketika itu menjadi desa wisata, nanti di lokasi tersebut itu bisa saja dibangun hal-hal seperti itu. Jadi ada kemudian itu yang berkembang untuk tahun 2021 masih ada kemungkinan dana desa masih dapat dicarikan ke desa, ada kemungkinan. Dan titik fokusnya ada beberapa hal, seperti yang saya lihat yang menjadi titik fokus yang menjadi pusat perhatian saya karena melihat sekarang ada dunia digital dan di situ juga Kementerian Desa jeli melihat perkembangan teknologi sehingga dalam apapun istilahnya untuk mempromosikan apa yang ada di desa itu bisa melalui media sosial atau media internet. Jadi lebih fokus di situ. Jadi nanti bisa ketika ada wisata yang memang sudah bisa dirancang atau sudah ada rancangannya dan mulai berkembang, itu bisa saja kita promosikan melalui apakah itu aplikasi ataupun memang sudah ada aplikasi yang disediakan dari kementerian. Jadi untuk masalah dana sebenarnya saya pikir tidak menjadi kendala dalam tidak perlu dikhawatirkan lah berarti. Iya, insya Allah. Kalau untuk desa Tanjung, kalau aku lihat memang yang pertama-tama dilakukan adalah tadi yang aku bilang bunga-bunga tadi itu pertama dilakukan oleh desa sana. Kalau desa Tanjung harus ada akses jembatan dulu masuk ke Masaga masuk. Nah itu di tempat itu mau kita bikin saung tadi. Ada. Itu memang harus agak sedikit besar. Tapi kalau saya lihat desa sana tidak seberapa dulu untuk pikiran hal dana. Menurut saya. Kemudian yang disalat kata Sintua tadi, disalat itu memang harus bikin juga seperti ada jembatan di tepi-tepi antara parit itu.
parit apa segala itu Tepi sungai ya? tepi sungai ya sudah melirik kayak bang udah di tanpa aku berhenti dulu bisa pupuk aduh cantik benar kata Suntua dia yang mau kulihat beberapa tempat yang kata Suntua yang di Indonesia tidak terlalu besar urusannya yang daerah apa daerah yang daerah apa madang hulu sekali Semantau itu memang terlalu besar tapi kalau itu enggak udah habis itu bawa kaki bakar swadaya masyarakat cari bulu cari kayu-kayu tak gitu aduh aku udah pernah coba hal itu bang daya tarik mereka luar biasa maka warung aku laku situlah nampilnya nasi sama kebuli mungkin sama tapi tempat duduknya itu yang akan membuat daya tarik dan kenangan ayolah kita ke sana nah maka dari itu bang aku sih jujur untuk di atas 2020 dia aku selesaikan dulu rumah habis itu wisata rumahan pak jadilah wisata rumahan bikin tempat yang ada di sana bikin kolam-kolam renang anak-anak kata anak beliau pak ayolah kita kemungguk lagi pak tapi mudah-mudahan nanti itu ide-ide saya harus bawa ini pak bawa gertak pak ke sana kan benar nggak mungkin tapi saya mau bawa gertak untuk ditampilkan depan rumah saya dengan di belakang bawa ini pak saya bikin tempat seperti ini juga padahal di atas tanah tapi itu aku bilang mereka jangan berpikir memang itu spek akan dilakukan nanti aku bilang artinya di sana yang saya benar-benar lirik pak di situ murah meriah asal mau masyarakat gitu. Itu contohkan begini kan, gampangnya. Pada suatu saat datang orang yang biasa mengadakan hanya mengandalkan kereta odong-odong beribu-ribu yang datang. Itu contoh gampang. Betul Pak, betul. Kenapa kemudian itu tidak menjadi sebuah iya ya Motivasi Pak. kenapa tidak ya kan gitu. Iya. Di Putu Sibal di depan apa di samping apa hotel Mutiara ya. Itu kan ada tuh itu setiap malam dikunjungi orang hanya untuk ngantar anaknya nah ini kadang itu lagi kalau kemudian beliau ada tempat yang sudah kita kemas dengan apa ada tempat hiburan ada tempat rekreasi dan sebagainya Salah kalau boy jelek engkol salah kan Gitu. Sehingga anak saya yang tua tuh pak aku ingin gitu nanti aku ingin modal saya nggak sendiri moto-moto yang moto-moto untuk anak ya odong-odong lah kita bilang gitu aku mau gitu nanti anak itu yang dari itu pertanyaan besar saya mohon maaf kepada Bapak terpikir enggak itu nah, kan gitu Mas Yai ya tapi kami ini pak sering nggak pak aku bilang mereka tentang desa bilang Pak Kade kita kan begini Pak kita selalu melihat yang besar. Kita beli truk, kita dan sebagainya. Ya, 1 juta kita nanti hasilnya sekian bulan gini. Tapi kemudian, ya contoh kasus sekarang kan beberapa desa kita yang mengadakan izin Pak Presiden mengadakan ini sudah baru sekarang malah mentok, malah bingung. Sudah ada satu desa kita beli truk kemudian sekian bulan sampai dengan detik ini tidak ada satupun persen yang masuk ke Kerugian Pak ya? Jelas kerugian ya? Jelas kerugian. Istilahnya mimpi mereka tidak terwujud. Tapi bagaimana kemudian? Kita lihat hal yang kecil-kecil lah kan. Tapi kemudian hal kecil itu kalau kita kemas demikian besar bisa mengatakan hal yang besar. Pak, pesan buat pengusaha nih Pak, ini kan sebenarnya kalau kayak wisata kan nggak mesti juga harus dari pemerintah. Betul. Tapi bagi pengusaha di Sulawesi kan banyak usaha pada dasarnya. Mungkin ada pesan Pak buat mereka untuk membangun kerja pada Sulawesi Pak. Dari dana yang mereka punya yang di bank berapa misalnya ada gitu kan. Sebenarnya begini, untuk arah ke pengusaha. Kita sudah ingin ya, karena ini istilahnya ya kemauan dan keinginan bersama-sama. Karena tadi itu membangun sebuah negara, membangun sebuah itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan kemudian hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab semua pihak. Bagaimana kemudian masyarakat kita dari pemerintah desa dan kemudian ada pemerintah beberapa dan lalu para polsek ada 3 pilar besar di situ kan yang bisa kemudian kita berbagi. Kita berharap para pengusaha bisa melihat hal-hal tersebut. Oh ternyata saya punya teman
pandai kemanusiaan ini ada potensi. Saya akan mengajak dari masyarakat untuk bersama-sama itu menjadi sebuah dasar kemajuan. Contoh gampang kembali ke kita. Di sini banyak pemuda, kemudian kita kasih peluang kepada beberapa masyarakat lain. Ayo, silakan Anda ke Salat misalnya. ke tempat kami ada ini sudah dibikinkan seperti BLKI lah ya, Balai Latihan Kerja tentang Silup dan sebagainya untuk pengusaha yang ini kan menjadi sebuah potensi. Kemudian ternyata di sini banyak pengusaha kita yang juga sangat cinta dengan kebudayaan kecamatan kita. Bagaimana kalau pengusaha itu bisa dana yang ada menggali, membangunkan itu kan. Karena itu kalau kita hanya berharap pada pemerintahan desa batasan dan berkemampuan ya kayak kita akan tetap sendiri saja. Jadi kalau saya katakan pembangunan itu memang wajib menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dilimpahkan kepada orang polsek, desa atau bahkan kecamatan. Harus ada kolaborasi ya, kolaborasi termasuk dengan sebagai tim kan, bagaimana kemudian ini didorong terus sehingga kita yang selama ini tidak tahu tentang ada potensi, di sini ada permasalahan, di sini ada hal yang bisa kita ajak bersama-sama ini. Ya, butuh kerjasama semua kita untuk bisa kemudian kita menciptakan sebuah PN dan sebuah kondisi yang benar-benar berhasil, berharap dan maju.